Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hesti Wening Ratna Pratiwi SPD dari SMA Negeri 1 Sidomulyo, CGP Angkatan 9, Lampung Selatan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting. Saya harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Refleksi pemahaman atas materi modul 1.4. Materi modul budaya positif telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai konsep inti yang memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada budaya positif tentang disiplin positif, saya memahami bahwa disiplin positif lebih efektif daripada pendekatan otoriter. Hal ini mengedepankan pemahaman, komunikasi, dan pembelajaran sebagai cara untuk mengelola perilaku siswa. Konsep ini mengajarkan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa tanpa mengandalkan tindakan keras. Budaya positif teori kontrol, khususnya teori kontrol restitusi, memberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan kontrol yang wajar kepada siswa dalam pengambilan keputusan terkait perilaku mereka. Hal ini mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan merasa memiliki peran dalam proses pembelajaran. Budaya positif teori motivasi. Di sini saya belajar memahami teori motivasi adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa. Saya telah belajar tentang cara menggabungkan hukuman dan penghargaan dengan bijak, sehingga siswa merasa termotivasi untuk belajar dan berperilaku positif. Budaya positif, hukum, dan penghargaan. Materi ini mengajarkan bahwa hukuman dan penghargaan seharusnya digunakan dengan bijak. Budaya positif, posisi kontrol guru. Pemahaman tentang posisi kontrol guru sangat penting. Guru harus memiliki keseimbangan antara memberi kontrol pada siswa untuk mengembangkan kemandirian mereka. Budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Konsep kebutuhan dasar manusia mengingatkan saya akan pentingnya memenuhi kebutuhan siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Budaya positif, keyakinan kelas. Memahami bahwa keyakinan kelas memengaruhi kinerja siswa adalah pengingat yang kuat tentang tanggung jawab guru dalam menciptakan atmosfer positif di kelas. Budaya positif segitiga restitusi. Konsep segitiga restitusi menunjukkan bahwa
Perubahan yang terjadi pada cara saya berpikir setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami pentingnya pendekatan yang lebih positif dan inklusif dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Saya cenderung fokus pada memotivasi siswa, menggandeng mereka dalam pembelajaran, dan mengurangi ketergantungan pada hukuman keras. Ini telah mengubah cara saya berpikir dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih positif dan berdaya. Dengan perbaikan ini, penerapan konsep-konsep tersebut dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan perasaan saya, yaitu saya pernah mengalami pengalaman di mana saya menerapkan disiplin positif dan motivasi perilaku. Kemudian berhasil mengubah siswa yang semula kurang memiliki daya juang menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Hal ini menciptakan atmosfer kelas yang lebih positif. Melihat siswa semakin termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, memberikan kepuasan dan rasa bangga dalam diri saya. Hal ini juga memperkuat keyakinan saya pada pendekatan tersebut. Pengalaman penerapan konsep hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki sepanjang menjalankan konsep ini, yaitu beberapa hal yang sudah baik, ada peningkatan motivasi siswa, suasana kelas lebih positif dan inklusif, siswa merasa nyaman, lebih terlibat dalam pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki diantaranya adalah konsistensi. Penting untuk menjaga konsistensi dalam penerapan konsep-konsep ini sepanjang waktu. Berikutnya ada evaluasi. Perlu meningkatkan metode evaluasi untuk mengukur dampak perubahan dalam budaya kelas atau sekolah secara lebih teratur. Kemudian pelatihan. Pelatihan mungkin diperlukan lebih lanjut bagi guru dan staf sekolah agar penerapan konsep ini menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan perbaikan ini, penerapan konsep-konsep tersebut dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah. Pada penerapan budaya positif, saya mengalami perubahan. Sebelum mengenal budaya positif, posisi kontrol yang saya sering pakai berbeda dengan posisi kontrol sekarang setelah saya mempelajari konsep budaya positif. Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum belajar modul ini diantaranya sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Sedang keadaan sekarang, saya memilih posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa lebih percaya diri dalam menerapkan disiplin positif dan motivasi perilaku. Perbedaannya nampak sekali. Saya sekarang lebih fokus pada pembinaan, motivasi, dan pengembangan siswa daripada hukuman keras, dan saya merasa lebih positif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Penerapan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam beberapa situasi ketika menghadapi permasalahan siswa. Tahapan yang sering saya praktekkan yaitu validasi kesalahan atau identifikasi masalah. Saya akan berbicara dengan siswa untuk memahami apa yang terjadi dan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian, saya akan mengingatkan keyakinan kelas.
mendorong siswa untuk memahami konsekuensi. Saya akan mendorong siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bagaimana itu memengaruhi diri mereka dan kelompok. Kemudian, saya menstabilkan identitas, berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Saya akan bekerja sama dengan siswa untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki situasi dan mengembalikan mereka ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan merasa lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Hal penting untuk dipelajari. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah diantaranya adalah keterampilan komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi efektif yang kuat sangat penting untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta antara rekan-rekan guru. Ini termasuk mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berkomunikasi dengan jelas. Berikutnya, kemampuan manajemen kelas. Kemampuan manajemen kelas, guru perlu memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik untuk menciptakan lingkungan yang terstruktur dan aman di mana siswa dapat belajar dengan baik. Kemudian, kemampuan empati. Memahami dan merasakan empati terhadap perasaan dan kebutuhan siswa adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan mereka. Berikutnya, pengembangan diri. Guru perlu terus-menerus mengembangkan diri mereka sendiri dalam bidang pendidikan dan psikologi. Ini termasuk mengikuti pelatihan, seminar, dan membaca literatur terkait. Pemahaman kebutuhan khusus. Pemahaman tentang kebutuhan siswa dengan kondisi khusus dan atau kebutuhan khusus sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan didukung. Pengelolaan konflik. Kemampuan mengelola konflik dengan baik dan membangun solusi yang memadai adalah penting dalam menciptakan lingkungan yang positif. Keterlibatan orang tua dan komunitas. Membangun hubungan yang positif dengan orang tua dan melibatkan komunitas dalam proses pendidikan juga dapat memperkuat budaya positif. Semua hal ini berkontribusi pada penciptaan budaya positif yang mendukung pembelajaran yang efektif dan pertumbuhan siswa yang holistik. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mengambil inspirasi bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebaik mungkin sesuai dengan kodrat mereka sebagai manusia. Nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif menjadi landasan bagi peran saya dalam membimbing siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan tersebut. Peran guru penggerak yang mencakup menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi, membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bakca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, membantu merancang dan menjalankan perubahan positif di sekolah.